Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Terus sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan membahas persoalan satu tempat sakral atau tempat keramat atau tempat wingit yang ada di Ponorogo. Tepatnya di daerah hutan minyak kayu putih atau hutan alam di kawasan minyak kayu putih, kawasan hutan kayu putih, tapi hutannya itu hutan lindung ya ini ya. Ini berada di selatan Tambak Buntu. Namanya adalah Curah Jati Plenggong atau Curah Pelempuh. Di sini sedulur sekalian, di curah ini diyakini sebagai lokasi keberadaan daripada Nyi Blorong. Nyi Blorong kita tahu dia adalah seorang siluman yang gimana ya, pokoknya intinya pemujaan kekayaan lah. Monggo disimak. Sedulurku yang berbahagia, ini pagi saya berada di barat dari pabrik minyak kayu putih Sukun, tepatnya di sebuah tugu batas, yakni namanya adalah Tambak Buntu. Dari area Tambak Buntu saya menuju ke selatan, ke sebuah lembah yang orang menyebutnya dengan nama Corah. Corah adalah sebuah jurang atau lembah. Di sini diberi nama Curah Pelempuh dan juga disebut dengan Curah Jati Plenggong. Banyak cerita yang beredar tentang keangkeran dari Ala Sukun dan juga di wilayah Tambak Buntu ini. Demikian juga di sebuah curah ini, yakni Curah Jati Plenggong dan Curah Pelempuh ini, konon ada sebuah kisah atau cerita yang menarik untuk disimak, yakni banyak orang-orang tua masa lalu menceritakan bahwa di curah ini merupakan lokasi peristirahatan dari Nyai Blorong. Kita tahu bahwa Nyai Blorong adalah Nyai Blorong adalah siluman. Dari tubuhnya kepala kepinggang berbadan manusia atau berbentuk raga manusia, sedangkan pinggang ke bawah berbentuk ular yang memiliki sisik berwarna emas. Sedulurku sekalian, disebut Curah Jati Plenggong atau disebut Curah Pelempoh karena di lokasi itu dulu adalah keberadaannya pohon jati plenggong atau pohon pelempoh. Dan masyarakat yang tua banyak yang menceritakan bahwasanya di lokasi itu beberapa kali nampak perwujudan ular tapi berkepala manusia yang kemudian dinamakan dengan Nyi Blorong. Sekilas kisah, dahulu ada orang tua yang pada waktu malam malam keramat kedatangan dari seorang wanita cantik. Wanita tersebut ingin mendapatkan ngengeran. Ketika ditanya rumahnya dan apa maksudnya, kalau ngenger
dan diterima ngengernya, dia akan memberikan kekayaan. Nah, saat ditanya di mana rumahnya, katanya adalah di sebuah curah ini. Lalu pada hari selanjutnya dilihat di curah ini, ternyata ada seekor ular besar yang kemudian yakin bahwasanya tadi adalah Nyai Blorong karena akan memberi kekayaan. Dan mitos pada masyarakat Jawa, Nyai Blorong adalah mitos pesugihan. Dan mitos ini karena di Jawa maka juga masuk di ranah wilayah Ponorogo, bahwasanya Nyai Blorong tentu mitos dari pesugihan. Karena setelah dibuktikan, yang nampak di sebuah curah adalah sosok ular besar dan perawakan sisik emas, maka orang tua tersebut ipat-ipat tidak mau untuk dingengeri. Maka banyak orang-orang juga yang lain yang melihat keberadaan dari makhluk tersebut di wilayah Jati Blengkung atau Pelempuh ini. Namun hingga saat ini lokasi ini juga tidak banyak yang datang untuk meminta-minta atau mengabdikan dirinya kepada Nyai Blorong yang nantinya digantikan dengan uang. Ini yang dituturkan oleh masyarakat yang berhasil saya temui kemarin. Tapi entah ya kalau pada masa lalu, sebab di masa lalu bahkan pohon jatinya saja itu sudah roboh ya, sudah roboh sebelum tahun 2000. Demikian juga di pohon Pelempuh ini juga sudah roboh pada sekitar tahun itu juga. Sedulurku sekalian, Nyai Blorong dan mitos pesugihan memang banyak beredar di wilayah Jawa. Ada yang bilang bahwa Nyai Blorong ini adalah salah satu panglima dari kerajaan Laut Selatan. Tapi ada juga yang bilang bahwa Nyai Blorong merupakan penggoda manusia dengan kekayaannya, dan dia juga berasal dari Laut Selatan. Tapi ada kisah juga bahwa Nyai Blorong merupakan anak dari seorang raja dari Jawa Barat sana. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat sedulur sekalian, ring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Ini sudah pasti ketentuan bahwasanya rezeki itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita. Kita ini hidup pasti ada yang menghidupkan. Dan yang menghidupkan kita bertanggung jawab terhadap kita. Gitu loh ya. Jadi wis gak usah mikir wis golek pesugihan nek kono, golek pesugihan nek kene. Karena yang memiliki kita adalah maha kaya. Maka dari satu ungkapan, ono rino nopo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.